Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wa lakal minna wa lakash syaraf ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ghafur rahimakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa ada 3 hal yang mana siapa orang yang bisa mengistiqomahkan 3 hal ini, maka kelak di yaumil akhirah akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti di yaumil akhirah tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 hal tersebut? Pertama adalah al-wudu'u fil makarih, yaitu wudu di waktu-waktu yang sulit atau wudu di waktu yang berat. Yang kedua, al-masyu ilal masajid fid dulam. Yang kedua adalah memperbanyak pergi ke masjid. Dan yang ketiga ada it'amul ja'i', yaitu memberi makan orang yang lapar. Barang siapa yang mengistiqomahkan 3 hal ini, maka ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan naungan di yaumil akhirah, yang mana nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa'a wa qad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qissati 'abinin min bani Israil i'tazal ibadatillahi sittina sanah. Sungguh telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisahnya seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israil, yang mana seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israil ini beruzlah, menyepi, menyendiri, bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama waktu sittina sanah, yaitu selama 60 tahun. Tsumma kharaja yauman min sauma'atihi falaqiyathu imra'atun farawadathu hatta qada hajatahu minha. Kemudian setelah beruzlah selama 60 tahun, lalu si ahli ibadah ini keluar dari tempat ibadahnya, turun gunung atau bermasyarakat kembali. Setelah ia berjalan, pertama orang yang dia temui adalah seorang wanita. Ternyata si wanita ini menggoda si ahli ibadah ini. Bayangkan 60 tahun tidak bertemu siapa-siapa di dalam tempat ibadahnya. Keluar-keluar ketemu wedok ayu, terus gudo. Perempuan ini menggoda. Ya jenenge
wong lanang naluri kelawan jenisnya akhirnya meronta-ronta. Walhasil idza qada hajatahu minha, ternyata terjadilah yang seharusnya tidak terjadi. Terjadi kemaksiatan, akhirnya ia berzina. Tsumma nadima ala ma fa'ala hatta ughmi alaih. Kemudian setelah usai berzina, dia sadar, menyesal, saking menyesalnya sampai-sampai ia pingsan. Saking getune, saking wedine nang Gusti Allah, saking nyesele sehingga dia jatuh pingsan. Wa kana ma'ahu raghifani faja'a sa'ilun ja'iun fa'atahu al-'abidur raghifaini. Kemudian setelah dia siuman dari pingsannya, si ahli ibadah yang beribadah 60 tahun kemudian berzina ini terus pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, ia ternyata masih punya 2 roti, bekalnya masih ada. Namun saking getune, saking nyesele, saking wedine nang Gusti Allah sampai gak kalu mangan. Faja'a sa'ilun, kemudian ada orang minta, ada pengemis yang ngomong bahwa dia lagi kelaparan, yang minta kepada seorang ahli ibadah ini tadi, Pak, kulo lapar Pak, kulo dereng makan. Kemudian 2 roti itu tanpa pikir panjang diberikan kepada si pengemis yang lapar tersebut. Tsumma mata fauzinat ibadatu sittina sana bitilkal fahisha farajahatil fahishatu bihasanatihi. Kemudian setelah dia memberikan 2 rotinya kepada si pengemis, ternyata tidak lama dia mati. Setelah mati diceritakan oleh Rasulullah SAW, ditimbanglah amal 60 tahun, ibadah 60 tahun, siang dibuat berpuasa, malam dibuat qiyamul lail. Selama 60 tahun ini ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Ternyata apa yang terjadi? Farajahatil fahishatu bihasanati. Ternyata ibadah 60 tahun ini kalah berat dengan zina 1 kali. Masya Allah, ya, zina pisan, ibadah swidak tahun awan digawe poso, bengi digawe qiyamul lail, ditimbang oleh Gusti Allah dengan 1 kali zina tadi itu ternyata berat zinanya. Tsumma wudi'ar raghifu awir raghifani ma'a hasanatih farajahat hasanatu faghfira lahu. Tapi untung dia masih punya celengan pahala. Apa? Pahala 2 roti yang diberikan kepada orang yang kelaparan tadi itu. Ambek Gusti Allah 2 roti pahala tersebut ditaruh di atas ibadah 60 tahun tersebut. Alhamdulillah akhirnya jomplang abotan ibadah 60 tahun sing ambek roti tinimbang zina ima. Faghfira lahu, maka ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kabar atau hadis yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ternyata ibadah itu harus komplit, ibadah itu harus kafah, keseluruhan. Ya haqqullah ya haqqul adam. Jadi nggak iso ibadah sing kanggo awake dhewe. Kalau kita puasa yo kanggo awake dhewe kan gitu. Kita qiyamul lail kanggo awake dhewe. Tapi kalau kita beri makan orang, menguntungkan orang, jadi nyenengno wong. Kalau kita puasa, ora ono sing disenengno kan begitu. Kita qiyamul lail, ya ora ono sing disenengno, tapi lek kita memberi makan, kita berkorban orang seneng kan begitu. Nah, Masya Allah, luar biasa nih. Jadi harus komplit dan itu ternyata bisa memberatkan timbangan kita kelak di yaumil mizan. Wa tanalul mar'atu ajra shadaqati idza anfaqat min baiti zawjiha min ghairi israf.
ma mimma la yukhfa 'ala zawjiha 'adatan. Di sini dijelaskan bahwa seorang wanita atau seorang istri itu akan mendapatkan sedekah yang dia keluarkan dengan menggunakan harta suaminya. Min ghairi israf, dengan catatan tidak boleh israf. Apa israf itu? Melampaui batas. Jadi melampaui batas, asal tidak melampaui batas. Mimma la yukhfa 'ala zawjiha 'adatan. Syarat yang kedua selain tidak melampaui batas adalah tidak boleh dirahasiakan dari suaminya. Jadi tidak boleh dirahasiakan dari suami. Artinya suami harus tahu, nah, begitu. Jadi si istri memberikan ke siapa saja, ini suami harus tahu. Lek wis suami oleh ridho, maka keduanya mendapatkan pahala. Jadi sing ditokno katakan itu sebesar 50.000, ngoten nggih, makanan, rupa makanan atau apa saja. Terus suaminya tahu, dikandani aku mau mari ngekei wong sing butuh 50.000. Oh ya ora apa-apa. Bojone wedoke oleh pahala 50.000, sing lanang nggih oleh pahala 50.000. Lah kok ngoten, bojone krana infak sing ngetokno, sing lanang sing golek. Nanti dua-duanya dapat. Nah, seperti itu. Jadi enak. Nek wong lanang aja sedekah dhewe kekno bojone sik oleh karo. Lek ndek pembantu liwat apa pembantune oleh kabeh wong telune iki ngoten. Utawa ndek anak, anake oleh, bojone oleh. Padahal sing dikekno 50.000. Tapi sing dikon bapake ngongkon bojone ngongkon anake. Jadi anake oleh 50.000, oleh pahala ngetokno sedekah 50.000, ibuke ya ngono, bapake ya ngonten. Jadi perlu kadang-kadang kita harus seperti itu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ini berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidah kana la ajruha bima anfaqat wa li zawji ajru bima kasabat wa li awali zawji ajru bima iktasabah wa lil khadim mislu dzalik la yanqusu ba'du min ajri ba'din syai'an. Nah, ini berdasarkan hadisnya Kanjeng Nabi niki. Ketika seorang perempuan itu mengeluarkan makanan dari harta suaminya, utawa beras senilai 50.000 misalnya, terus dikekno nang wong sing membutuhkan. Di sini ada ghairu mufsidah, lek ngekei panganan ojo sing rusak, ghairu mufsidah. Panganan sing ape mambu. Kabeh mambune dikekno wong. Jangan nggih. Nah, dadi sing ghairu mufsid yang masih bagus, sing kirane awak dhewe iki seneng, kita seneng lah, itu yang dikasihkan. Wong wedok atau seorang istri mengeluarkan makanan dari hasil kerjanya suami, maka si istri dapat pahalanya yang dia infakkan, wali zaujiyah, dan suaminya pun mendapatkan pahala itu, dan walil khadim, pembantu misalnya, karena ikut memberikan maka juga mendapatkan pahalanya. La yang kusuba'du min ajri ba'din syai'a, yang mana dari 3 orang tersebut mendapatkan sama sekali tidak mengurangi satu daripada yang lainnya. Oleh dum-duman bodoh tua Gusti Allah, padahal sing ditono 50, si pembantune dapat pahalanya 50.000 karena mengantarkan, si istrinya karena nyuruh, wis iki tak long kekno, karena menginfakkan, si suaminya karena dia mencarinya. Masya Allah. Jadi perlu kadang-kadang kita seperti itu. Ganti pembantu ya anake oleh, bojone oleh, sing lanang ya oleh. Fi riwayatin idza tasaddaqatil mar'atu min baiti zawjiha kana la ajruha wa li zawjiha mislu dzalik la yanqusu kullu wahidin minhuma min ajri sahibi syai'an lahu bima kasaba wa la bima anfaqat. Riwayat yang lain, perempuan atau istri, seorang istri bersedekah menggunakan harta suaminya,
maka dia mendapatkan pahala karena sudah menyedekahkannya, dan suaminya pun secara otomatis mendapatkan pahala karena sudah karena si suami yang bekerja, yang mencari rizki itu. Wa min fadhailil ikram wa tasadduq bit ta'am wasyarab anna Allah taala yukrimul mut'im li ajli man at'amahu. Di sini dijelaskan bahwa termasuk di antara keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah atau memberi makan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang yang memberi makan sebab dia sudah memberikan makan orang yang dimuliakan Allah. Luar biasa nih. Jadi ternyata kita ini membeli makan atau menolong orang yang dekat dengan Allah, kita beri makan atau kita minum, dan yang dia butuh, maka wa yushaffi'u fihi ba'da ayassir mustahaqqan linnar. Seandainya kita nanti itu dicatat menjadi mustahiqon linnar, yaitu dicatat sebagai orang ahli neraka, maka ini nanti bisa orang yang kita kasih makan ini nanti bisa memberikan syafaat pada kita, bisa nulung. Wa yuhadditsuna sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadhil manqabati fi hadhil qissah, tentang kebajikan pada kisah ini, allati tamatsala rajulan 'abidan wa akhara musrifan an nafsi salaka sahar. Ada dua orang, satu ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang satunya musrif. Musrif ini orang sing yo ngaji yo maksiat, bahasa seperti itu. Yo graji yo kawat yo ngaji yo maksiat, seperti itu. Ya ibadah yo maksiat. Orang nanggung lah. Yo ibadah terus gak kuat, nek gak digarengi maksiat. Artinya seperti dia wong sing maksiat lah. Ini mau berjalan, mau menyeberangi padang Sahara, Sohro, padang Sahara yang panas. Nah, sama-sama nggawa bekal, tapi bekalnya kalah akeh ambek sing orang sing ahli maksiat ini. Fa'atasa al-abidu hatta saqat. Alhasil ceritane setelah di padang pasir berdua ini, ternyata si ahli ibadah ini saking ngelai kentean bekal rubuh. Terus koncone sing ahli maksiat iki mau ana bekal. Hitung-hitungane lek tak kekno tak ombekno ahli ibadah sing semaput iki banyune entek, aku sing mati. Ngoten. Iki piye iki? Ngoten. Tapi subhanallah, dia bertawakal. Tapi lek iki tak ombe terus iki sampai mati, aku besok gak oleh apa-apa nang ngarsane Allah. Aku wedi aku. Nah, ngoten. Gak ada perasaan takut. Aku ngopeni awakku dhewe, mikir awakku dhewe, tapi iku mati. Wis bismillah, tawakal. Diciprati banyu, sadar, diombeni, sisa diombe didik, terus melanjutkan perjalanan. Walhasil alhamdulillah padang pasir itu sudah terlewati, selamat karo. Selamat karo. Fayuqaful ladzi bihi raqun lil hisab. Walhasil ceritane padha matine. Padha matine, kemudian dua orang ini dihisab. Satu si ahli ibadah ternyata dicatat atau ditentukan oleh Allah sebagai orang ahli surga. Lah orang ini sehingga kayak ngombe mau ternyata tercatat sebagai ahli neraka. Kemudian si ahli maksiat sing dicatat sebagai ahli neraka niku diseret ambek malaikat ape itu calon neraka. Ternyata petuk
ambek wong sing dikek ngombe ahli badan iku wae. Dek waktu diseret celuk-celuk. Ye Abid, celuk-celuk jenenge. Ahli bata. Oleh. Kenal aku tak gak sampean? Sopo sampean? Biyen aku tahu kayak ngombe sampean nang padang pasir waktu sampean semaput. Banyu ku ape tak ombe, tapi aku eling sampean, aku di sampean sing mati. Akhirnya, oh iya aku eling. Ya, tolong jaluk Gusti Allah syafaat sampean nyafaat nang aku, sampean tolong aku, Masya Allah. Nah, ngoten. Kemudian dhek ndonga nang Gusti Allah, ya Allah, berilah hak aku untuk bisa mensyafaati. Ini dulu seseorang pernah menolong aku ya Allah. Waktu kami berdua di padang pasir, ternyata aku pingsan. Ternyata dia mendahulukan diriku daripada dirinya. Dan aku ditolong ya Allah. Sekarang beri hak aku bisa menolong dia ya Allah. Nonton. Ya Rabb habli fayaqul huwa lak. Napa jare Gusti Allah? Ya wis, wong iku apa jare awakmu? Masyaallah. Wong iku apa jare awakmu? Fayaji'u fayakhudhu bi yadi akhi fayadkhilul jannah. Langsung tangane dicekel. Sik malaikat, stop. Aku wis diizini Gusti Allah. Kekno aku wong iku. Tangi cekel diangkat, dijak mlebu nang kene swargane Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sampai sak ngoten nggih. Enten kisah jenenge Fudail bin Abdullah. Subhanallah, beliau ini sahabat Nabi yang mana dek iku ikhlase wong. Pokoknya aku ngidek nang Gusti Allah, wis sakarepe Gusti Allah ngidek iya aku apa ora. Sing penting aku tugasku ngidek. Gusti Allah gak ngidek nang aku utawa ngidek nang aku iku hak Gusti Allah. Aku gak nuntut seperti itu. Suatu saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu peperangan, ya, mau peperangan, ada peperangan. Cara sakniki ini dum-duman snack. Sing ngedum iku Rasulullah panglima ya Rasulullah didum snack. Panganan ngoten. Subhanallah. Ternyata ketelit situ Fudail bin Abdullah niki mboten keduman. Mboten duman, Rasulullah ya rencane lali karo ketelit dan dia tidak bongok-bongok kula dereng Rasulullah atau apa enggak. Dan koyoke Rasulullah wis kentekan. Jarno ae. Ini kaya cara-cara kita nggih. Muring gapleki balik ini. Mimpin apa mungkin ngoten nggih. Insyaallah Fudail mboten. Dia diem saja. Alhamdulillah, itulah takdir Allah. Wis ngoten tok. Trimo ikhlas luar biasa. Sampai saking ikhlase Fudail niki Rasulullah sing ditegur Allah. Rasulullah sing ditegur Gusti Allah. Masya Allah. Cara Jombang, cara sengone Muhammad Fudail kurang keduman kok lho wis ngono. Fudail keduman iki lho. Masya Allah. Rasulullah ngerangkul Fudail, apa yang kamu amalkan? Ternyata enggak, saya cuman bersyukur belajar ikhlas Rasulullah. Masya Allah. Ngoten nggih. Sakniki kula kalih panjenengan cara wah semua sing mesu-mesu paling cara gak keduman ngono. Kabeh keduman ngono. Aku kula durung entek ya apa iki mesu-mesu paling. Fudail mboten sampeng saking ambek Gusti Allah Kanjeng Nabi sing dielingno. Masyaallah. Niki kurang titik mau kita ndonga napa jenenge? Doa sebelum berbuka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk اغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.